Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abu Khalid. Teman-teman, PC cakep di samping kita ini baru selesai dirakit. Dan selain tampilannya yang cakep, performanya juga mantap. Dan PC rakitan kali ini teman-teman, semuanya pakai komponen baru. Kecuali, nah ada kecualinya, yaitu VGA-nya kita pakai yang bekas buat nekan harga. Oke, dan budget kali ini kita di 7 jutaan atau 8 juta kurang sedikit, lebih tepatnya 8 juta kurang 30.000 atau 7 juta 970.000. Ya, terserah teman-teman mau bilang 7 jutaan, 8 juta kurang dikit, bebas saja. Bukan cuma itu, ini juga kita udah pakai generasi ke-12. Baik, langsung aja apa aja komponennya kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini untuk prosesornya. Prosesornya kita pakai Intel generasi ke-12 Core i5 12400F. Berarti ini yang non eGPU ya. Dan ini 6 core 12 thread. TDP-nya juga cukup rendah, cuma di 65 watt aja. Dan harga prosesor ini barunya sekitar 2 jutaan lebih, tapi ini kita ambil yang tray ya buat menekan harga karena selisihnya lumayan. Kalau yang tray itu 1.800.000, kalau yang baru 2,1, jadi ada selisih 300 ribuan. Terus karena kita tray, kita terpaksa beli coolingnya juga, cuma coolingnya kita baru bawaannya si i5 ini sendiri, jadi kita dapat yang orang nggak pakai. Ini harganya 100.000, jadi total 1.800.000 untuk prosesor dan fan prosesornya. Terus untuk motherboard teman-teman kita pakai H610M dari Gigabyte dan ini yang DDR4. NVMe-nya PCIe Gen 3, jadi setara dengan nanti VGA yang kita bakal pakai. Dan ini termasuk salah satu motherboard H610 yang cukup murah untuk brand-brand yang jelas ya teman-teman. Dan ini kita dapat di harga 1,2 juta. Selanjutnya untuk RAM-nya kita pakai dari Apacernox DDR4 16GB dual channel. Kita juga udah sering ngerakit pakai RAM ini karena saya suka performa dari Apacernox ini ya. Dibandingin sama yang lain, performanya cukup bagus. Harganya juga murah. Ini harga barunya di 620.000. Dual channel 16GB DDR4. Ini speednya yang 3200. Part selanjutnya untuk SSD kita pakai dari Ramos Gold Edition NVMe Gen 3 dan ini storage-nya yang 512GB dan yang ini 500.000 pas harganya. Part selanjutnya untuk PSU ini kita pakai dari Acer Gadget E-Machine. Nah, ini full modular ya teman-teman. Jadi ini kita dapat PSU yang full modular. Ini cukup murah harganya, 550.000 untuk 550 watt dan sudah sertifikasi 80 plus bronze ya. Boleh dibilang ini PSU paling murah ya. Kalau misalkan yang 550 watt modular saya nggak dapet yang di bawahnya ini. Ini juga dari brand Acer, cuma bukan Acer asli ya. Silahkan cek di internet apa itu Acer Gadget. Oke, part selanjutnya untuk casing kita pakai dari Venom RX yang Continental S5 dan ini yang casing transparan juga. Ini modelnya mirip-mirip Lianli ya. Terus untuk fan-nya, kipasnya ini kita pakai dari Venom RX juga yang auto ARGB. Jadi ini bisa disetting ya. Untuk fan-nya bisa disesuaikan. Ini totalnya ada 5 buah fan, cuma kita beli ini 2 pasang, 2 dus ya. Satu dusnya itu isi 3, jadi ada gratis 1. Ya, itu dan ini harga satu boxnya itu 120.000, berarti kalau 2 totalnya 240.000. Ya, part terakhir teman-teman untuk PGA kita pakai dari MSI RTX 2060. Dan ini satu-satunya part yang kita beli dalam keadaan bekas atau second. Untuk harganya sendiri ini saya dapat lumayan cukup tinggi di atas harga pasaran. Cuma memang untuk kualitas produk sama barangnya ini
kondisinya like new ya teman-teman. Jadi saya berani bayar agak tinggi dari harga pasaran untuk barang-barang yang bagus ya. Ini kita dapat di harga 2,5 juta. Ya, sebelumnya teman-teman kita juga udah saranin sama orangnya untuk pakai yang baru semua. Tadinya saya saranin ini pakai RTX 3060, cuma dari si customer yang beli PC ini budgetnya terbatas, mentok di 8 jutaan. Jadi kalau pakai RTX 3060 ini budgetnya agak melar, kurang lebih tambah 2 jutaan. Karena ini harganya 4,5 juta. Berarti kalau full baru semua pakai RTX 3060, totalnya sekitar ya 10 juta 500-an teman-teman. Oke, langsung aja kita cek performa dari PC rakitan kita kali ini. Oke teman-teman, kita coba pertama ini pakai benchmark sintetis ya dari 3D Mark Time Spy, ini yang direct 12 kalau tidak salah. Dan untuk hasilnya, untuk VGA nya sendiri ini kondisinya good dan skor keseluruhan ini di 7644 poin. Dan untuk suhu si VGA nya ini maksimal di 73 derajat, dan untuk suhu si CPU-nya ini maksimal di 75 derajat. Jadi ini untuk kategorinya ini masih lumayan adem dan normal semua ya. Selanjutnya kita coba tes untuk main game teman-teman, dan ini kita tes game AAA God of War di resolusi 1080, settingan rata kanan. Ini rata-rata di atas 100 fps-an ya, bahkan hampir nyentuh di batas maksimal dari game ini, yaitu 120 fps. Lancar banget, nggak ada kendala. Ya, game berat selanjutnya kita coba Cyberpunk, dan ini settingan low, terus ray tracingnya off. Kita sengaja supaya dapat fps yang maksimal teman-teman, dan seperti ini fps-nya, average-nya di 109 fps teman-teman. Selanjutnya GTA 5 dengan settingan very high rata kanan teman-teman, dan ini kalau tidak salah VSync monitornya aktif ya. Jadi FPS-nya ini itu sekitar 62 FPS average ya teman-teman, dan ini kinerja GPU-nya juga nggak terlalu berat, kisaran di 35% sampai 45%, sehingga konsumsi listrik atau wattnya ini rendah banget, kisaran di 40 watt. Jadi bisa jadi solusi kalau misalkan teman-teman mau main game dengan hemat daya. Ya, game terakhir yang kita coba, ini kita coba main Valo di resolusi 1080, settingan rata kanan, dan ini FPS-nya banyak ya teman-teman, di atas 300-an. Jadi ya ini karena game ringan, jadi kalau buat main game-game FPS kayak gini insya Allah tumpah ruah FPS-nya. Selanjutnya kita coba edit video 4K dengan durasi kurang lebih sekitar 5 menit menggunakan CapCut PC. Dan software ini bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih sekitar 1 menit 17 detikan ya teman-teman. Dan untuk software produktivitas kita cuma punya ini. Kalau teman-teman ada masukan silahkan tulis di kolom komentar apa aja softwarenya, nanti kita coba cari, kalau bisa yang original semua ya teman-teman. Ya, itu tadi teman-teman, kita udah cek kemampuan dari PC kita kali ini. Dan untuk performa gamingnya, kalau mau disetting rata kanan ini udah bisa ya, kecuali kalau misalkan teman-teman mau game-game yang ada ray tracingnya, ini mungkin settingannya bisa pakai yang low. Tapi kalau misalkan game yang tanpa ray tracing ini teman-teman mau pakai settingan rata kanan juga mantep, nggak ada masalah. Terus untuk editing juga cepet, dan rencananya PC ini memang dipakai buat konten di salah satu perusahaan gitu.
Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat dari saya. Kalau misalkan teman-teman ada masukan atau ada ide kita harus ngapain, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Karena kita juga eh, ada PC yang kita pakai tuh yang di belakang ini itu sama persis spesifikasinya, cuma yang di belakang itu yang full black itu dia Core i5 generasi ke-12 yang DDR5 ya, dan saya lihat performanya itu nggak terlalu jauh beda. Kalau teman-teman mau ngerakit pakai yang DDR5, budget tambahannya kurang lebih sekitar 1 juta budget tambahannya sekitar 700 sampai 1 jutaan ya. Karena saya hitung RAM RAM DDR5 itu selisih 500 ribuan dengan RAM DDR4 yang 16 GB. Terus untuk motherboard selisihnya sekitar 200 ribuan. Ya, berarti 700 ribuan lah selisihnya kalau teman-teman mau pakai yang DDR5. Dan PC ini juga kedepannya kalau teman-teman mau upgrade sampai Gen 14 ini udah bisa. Tuh. Jadi boleh dibilang PC ini cukup upgradable. Kalau mau upgrade ke RTX 3060 juga bisa, karena minimum PSU dari 3060 itu 550 watt. Ya, saya tunggu saran dari teman-teman. Saya pamit dulu. Saya Abu Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.